Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam. Lemaskanlah tubuh Anda dalam tiap hembusan. Bukalah tangan Anda dan serahkanlah kembali hidup Anda dengan kesulitan dan kegagalannya kepada Bapa. Ia mampu menanggung semua beban Anda. Bapa Surgawi, mohon ingatkanlah aku lagi akan cinta dan kasih karunia-Mu malam ini. Keduanya sungguh besar, lebih besar dari yang kukira, menutup semua dosa dan rasa malu. Buatlah aku mengingat bahwa aku adalah ciptaan baru dalam Kristus, dan adalah harta berharga di kerajaan-Mu yang kekal. Roma 7 ayat 21-25 berkata, "Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Apakah Anda melihat pertarungan batin Anda sendiri dalam ayat-ayat ini? Ketika Anda merenungkan kembali hari ini, apakah Anda melihat adanya keinginan untuk berbuat baik dan mengasihi dikalahkan oleh naluri untuk memuaskan diri Anda sendiri? Kita mungkin tergoda untuk berhenti pada "Aku, manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Namun, meskipun keputusasaan terus muncul dalam kisah umat manusia, Alkitab memberi jawabannya. Masih ada jawaban. Masih ada harapan. Bukan di dalam diri sendiri, bukan juga dengan berusaha makin keras. Syukur kepada Allah. Demikian kata firman Allah, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Janganlah mencari jawabannya dari jiwa Anda yang terluka, lelah, dan bingung. Melihatlah ke atas. Lihatlah lebih jauh. Karena kekuatan, keselamatan, harapan yang Anda cari ada dalam Tuhan, yang melimpahi Anda dengan kasih karunia-Nya. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kaki hingga kepala. Ketika Anda sampai ke mata, bayangkanlah Anda melihat isi pikiran Anda. Mari tinggalkan sejenak semua pikiran yang mengganggu dan hiruk-pikuk hari ini. Datanglah ke hadirat-Nya untuk berdoa. Allah menanti Anda. Tariklah napas yang panjang secara perlahan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat aku sebagaimana adanya.
kelemahanku, keputusan buruk yang kuambil, pergumulanku dengan dosa. Kelihatannya aku tak kunjung berubah. Tuhan, mohon buatlah mujizat di dalam hatiku. Maukah Engkau datang dan menyelamatkan aku dari hal-hal yang mengikatku? Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih karunia-Mu. Terima kasih karena dosaku bukanlah akhir dari kisahku. Engkaulah kisahku. Hidup, kematian, dan kebangkitan-Mu adalah seluruh harapanku. Malam ini, aku ingin berpegang erat-erat pada-Mu lagi. Roma 8 ayat 1-4 melanjutkan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Mari menutup renungan ini dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau telah menyegarkan jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Biarlah aku dapat tidur tenang, karena kasih karunia-Mu melingkupi diriku, sehingga aku bebas dari penghakiman apapun. Meskipun pergumulanku akan tetap ada besok bahkan sampai seminggu ini, biarlah aku tahu bahwa harapanku dan kekuatanku adalah Yesus saja. Ia takkan pernah gagal. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin.